Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan menjelaskan mengenai terjemah Al-Quran metode Sapinda. Untuk bagian penjelasannya sesuai urutan yang ada di slide itu. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama. Sebelum masuk kepada metode Sapinda, kita harus tahu dulu apa itu yang namanya terjemah Al-Quran. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh tokoh Asy-Syafi'i, terjemah Al-Quran berarti memindahkan Al-Quran ke bahasa lain yang bukan bahasa Arab dan mencetak terjemah dalam beberapa naskah untuk dibaca orang yang tidak mengerti bahasa Arab sehingga ia dapat memahami kitab Allah. Nah, secara singkatnya terjemah Al-Quran itu berarti mengalih bahasakan dari bahasa Arab yang ada di Al-Quran ke bahasa kita yang lebih mudah dipahami supaya lebih mudah memahami isi dari kitab Allah. Lanjut kepada penjelasan singkat mengenai metode Sapinda. Apa sih metode Sapinda itu? Metode Sapinda adalah metode menerjemahkan Al-Quran kata per kata lalu merangkainya menjadi satu kalimat sehingga makna Al-Quran tersebut akan terasa jauh lebih mendalam. Masuk ke bagian sejarah dan tujuan metode Sapinda. PPTQ Sapinda. PPTQ itu kepanjangannya adalah Program Pelatihan Terjemah Al-Quran. Nah, jadi PPTQ Sapinda ini adalah program pelatihan terjemah Al-Quran menggunakan metode Sapinda. Ini berdiri di Surabaya sejak tahun 2006. Sebuah lembaga yang konsen dalam mengadakan penelitian terjemah Al-Quran bagi masyarakat muslim yang diselenggarakan di masjid, musola, majelis taklim, lembaga pendidikan, juga di instansi pemerintah maupun swasta. PPTQ Sapinda berdiri atas prakarsa Ustadz Khairul Anam selaku Ketua Yayasan Safinatul Huda bersama Ustadz senior lainnya. Unit ini merupakan upaya dari Yayasan Safinatul Huda untuk mengabdi kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan bagaimana masyarakat dapat membaca Al-Quran langsung, mengerti makna Al-Quran dengan cara pelatihan yang rutin dan ditunjang oleh tenaga instruktur yang profesional di bidangnya. Dengan metode yang mudah dan praktis, program pelatihan terjemah Al-Quran Sapinda akhirnya dikenal oleh banyak masyarakat dan mendapat respon yang baik di masyarakat. Awalnya PPTQ Sapinda hanya dikembangkan di Surabaya dan di Sidoarjo. Namun 2 tahun setelah PPTQ Sapinda dikembangkan di kota-kota lain di Jawa Timur, saat ini PPTQ sudah berkembang lebih dari 45 kota atau kabupaten di Indonesia yang didukung oleh pengajar-pengajar alumni pesantren dan perguruan tinggi Islam. Tujuan program ini adalah peserta mampu memahami Al-Quran langsung bahasa Arabnya sesuai dengan moto maca Quran angan-angan sak maknane atau membaca Al-Quran seperti membaca Quran. Hasilnya, peserta program ini akan menguasai terjemah setiap lafaz Al-Quran, terjemah rangkaian lafaz Al-Quran dalam satu ayat, tata bahasa Arab atau nahwu shoroh, dan sastra bahasa Arab atau balaghah sederhana dan praktis. Selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa kosakata di dalam Al-Quran itu berjumlah 77.450 kata dan banyak kosakata yang sama ataupun diulang-ulang. Nah, kata-kata yang diulang-ulang ini mencapai 71%. Nah, jadi kuncinya, barang siapa yang ingin bisa membaca Al-Quran, maka lancarkanlah surah Al-Baqarah. Nah, begitu juga barang siapa yang ingin bisa menerjemahkan Al-Quran, maka berlatihlah menerjemahkan surah Al-Baqarah yang memuat 3.624 kosakata. Program pelatihan terjemah Al-Quran Safinatul Huda atau PPTQ Sapinda dilaksanakan secara berkelompok. Nah, pelaksanaannya itu diadakan seminggu sekali dengan durasi waktu pembelajaran 90 menit. Pelatihannya menggunakan alat peraga berupa buku yang berisi lembaran-lembaran, yang mana lembaran-lembaran tersebut terdapat 2 warna dalam cetakannya, yaitu warna merah untuk lafaz yang belum pernah dipelajari oleh siswa dan warna hitam untuk lafaz yang telah diketahui ataupun yang belum dipelajari. Nah, jika pada lafaz berikutnya ada lafaz yang sama dengan ayat yang sudah pernah disampaikan, maka lafaz tersebut dicetak dengan warna hitam. Nah, semakin banyak lafaz yang sudah dipelajari, maka semakin sedikit juga lafaz yang berwarna merah.
cetakan lafaz warna merah banyak terdapat ada dalam surah Al-Baqarah, sehingga surat-surat setelahnya seperti Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan surah-surah selanjutnya banyak yang bercetak warna hitam. Nah, bahkan pada juz-juz terakhir itu hampir tidak ada sama sekali cetakan lafaz yang berwarna merah. Selanjutnya, cara pengajaran metode Safinda. Pertama, guru sebagai pembimbing membacakan kata per kata dari ayat-ayat Al-Quran yang diikuti oleh siswa. Jadi, guru yang pertama membacakan, lalu siswa yang mengikuti. Kemudian, guru beserta siswa membacakan lagi kata per kata, akan tetapi diikuti juga dengan menguraikan nahwu serta sarafnya, sehingga siswa itu tahu akan balaghahnya, yaitu kaidah nahwu serta sarafnya. Kemudian, langkah selanjutnya, para siswa membacakan kata per kata, kemudian guru yang mengartikannya. Nah, kemudian para siswa serentak membacakan dari keseluruhan ayat yang sudah diartikan secara kata per kata. Kemudian, siswa ditunjuk secara acak untuk membacakan materi yang sudah dipelajari. Langkah yang terakhir, dalam proses pembelajaran ini, yakni guru menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran yang sudah dipelajari dengan jelas, sehingga siswa mengetahui makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Di sini saya akan coba untuk menjelaskan cara menerjemahkan Al-Quran dengan metode Safinda. Jadi apabila kita melihat di dalam metode Safinda, setiap kalimat dibagikan seolah-olah per kata, yaitu warna merah dan warna hitam, untuk menunjukkan cara kita menerjemahkan kalimat itu satu persatu. Di sini saya memberi contoh dalam surah Al-Fatihah. Saya beri contoh ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi satu warna, yaitu warna merah. Allah satu warna, yaitu warna hitam. Ar-Rahman Nir-Rahim satu warna, yaitu warna merah. Jadi di sini kita akan coba menerjemahkan Al-Quran dengan warna yang telah ditentukan. Seperti warna merah yang pada mulanya tadi seperti Bismi. Kita mencari apa maksud dengannya Bismi. Apabila kita melihat dalam kamus ataupun dalam Al-Quran terjemahan, Bismi maksudnya dengan nama. Bi dengan ismun, nama, itu dengan nama. Allah memang telah jelas, itu maknanya memang Allah. Ar-Rahman Nir-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman Nir-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu maksud dengan Bismillah, dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita pergi ayat yang kedua, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbi satu warna, dan Al-Alamin pun satu warna. Jadi kita coba menerjemahkan apa maksudnya Alhamdulillahi Rabbi. Alhamdulillahi Rabbi yaitu segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Rabbi di sini maksudnya Allah. Segala puji bagi Allah Al-Alamin, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, apabila sambungkan terus maksudnya Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini salah satu contoh cara-cara menerjemahkan Al-Quran dengan metode Safinda. Lebih mudah dan lebih senang untuk kita menerjemahkan Al-Quran dengan sebabnya
diperbagikan dengan perkata, iaitu kalimat dalam satu ayat dibagikan perkata-perkata. Yang lain mungkin rakan-rakan di luar sana boleh mencuba dengan metode Safinda. Jadi seterusnya saya akan cuba memperjelaskan atau menerangkan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran metode PPTQ Safinda. Mula-mula kita melihat pada faktor pendukung. Yang pertamanya, siswa menghafalkan makna yang tidak terlalu banyak. Di sini sudah jelas apabila dengan metode Safinda, para siswa tidak menghafalkan maksud dengan begitu banyak. Jadi seterusnya adalah cetakan warna pada alat setiap kalimat yang mempermudahkan tugas guru dan siswa dalam belajar. Cetakan warna yang sebelumnya kita lihat tadi, dalam cara menerjemahkannya kita melihat ada warna merah dan warna hitam. Itu menunjukkan supaya kita lebih mudah untuk belajar dengan metode Safinda ini. Seterusnya, pelayanan intensif bagi pengajar metode PPTQ Safinda untuk mendapatkan tenaga yang berkompeten pada bidangnya. Di sini sudah jelas bahwa dengan PPTQ metode Safinda, untuk mendapatkan berkompeten pada bidangnya itu bersesuaian dengan bidangnya. Seterusnya, jam tambahan bagi siswa yang ingin memperdalam materi di luar jam pelajaran. Memang lumrah kita sebagai siswa, ada kalanya siswa cepat memahami, alhamdulillah. Ada siswa yang kurang memahami, mungkin memerlukan jam tambahan untuk mereka memahami metode Safinda ini. Yang terakhir, media pembelajaran yang menunjang. Maksudnya dengan alat-alat canggih yang ada di sini lebih ditingkatkan lagi, yaitu media pembelajaran yang menunjang. Seterusnya, faktor penghambat. Faktor penghambat yang pertamanya kita melihat pada sumber daya manusia. Sumber daya manusia, seorang guru yang inovatif dalam penyampaian materi pembelajaran. Maksudnya seorang guru yang mengajar dengan berbagai cara dalam penyampaian materi tersebut. Yang keduanya, keaktifan siswa dalam pembelajaran. Apabila siswa aktif dalam pembelajaran, maka metode Safinda ini akan lebih cepat untuk difahami dan lebih mudah untuk mereka memahami metode Safinda ini. Yang seterusnya, kemampuan siswa yang bervariasi dalam menerima materi. Bervariasi maksudnya siswa dapat menerima materi tersebut dengan berbagai cara. Tidak semestinya dengan satu cara, tidak hanya dengan satu kaedah, mungkin ada kaedah yang lain dan seterusnya. Untuk kemampuan siswa dalam memahami materi tersebut. Yang terakhir, siswa mempunyai image bahwa pelajaran tafsir merupakan pelajaran yang sangat membosankan. Seperti saya cakap tadi, memang lumrah siswa ada yang semangat, ada yang tidak semangat, ada yang anggap materi tersebut menyeronokkan, ada materi yang membosankan. Tapi kita sebagai siswa
mesti pandai mengolah, pandai mencari cara-cara untuk menarikkan semangat dalam setiap materi. Sekiranya ada materi yang membosankan, kita sendiri mencari kaedah macam mana untuk menjadikan materi tersebut adalah materi yang begitu menyeronokkan.